ini, anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Yuk kita belajar bersama. Iklan dapat diartikan sebagai berita pesanan yang berisi pemberitahuan atau penawaran, baik itu barang ataupun jasa kepada masyarakat. Jadi itu adalah arti dari iklan. Kemudian mari kita simak contoh iklan. Berikut adalah contoh iklan. Simak baik-baik terlebih dahulu iklan berikut ini. Nah, sudah? Baik, kita akan membahas tentang unsur-unsur sebuah iklan dari gambar yang sudah kita cermati bersama. Yang pertama, Super Crunch. Betul sekali, itu adalah nama produk. Kemudian, kriuknya berasa banget. Itu menunjukkan slogan atau kata kunci, yaitu kata-kata yang menunjukkan keunggulan dari sebuah produk, berfungsi untuk mempermudah konsumen untuk mengingat produk yang ditawarkan. Selanjutnya adalah daging ayam utuh 100%, yaitu merupakan keunggulan produk. Selanjutnya, untuk mempermudah konsumen dalam memesan produk yang ditawarkan, perlu dicantumkan nomor telepon, dan alangkah lebih baik jika ditambahi dengan alamat, sehingga mudah mencarinya. Selanjutnya, yang tak boleh ketinggalan adalah gambar yang menarik, sehingga pada saat konsumen melihat iklan itu langsung tertarik dan ingin membelinya. Selanjutnya, betul sekali. Apa itu? Harga. Dalam iklan yang baik harus juga mencantumkan harga, sehingga konsumen bisa mempersiapkan uang yang harus dipakai untuk membelinya. Selanjutnya adalah keterangan tambahan atau kalimat penjelas. Ini diperlukan untuk melengkapi informasi dari iklan yang ditawarkan. Sifatnya sebagai pelengkap dan penjelas. Nah, kita sudah menganalisis iklan tersebut per bagian, sehingga dari situ kita dapat simpulkan bahwa unsur-unsur iklan yang pertama adalah nama produk. Betul sekali. Yang kedua, slogan atau kata kunci, yaitu kata singkat yang dipakai untuk menggambarkan isi iklan. Fungsinya untuk mempermudah konsumen mengingat produk yang ditampilkan atau produk yang ditawarkan, sehingga hanya mendengar kata itu, pikiran konsumen langsung teringat akan produk tertentu. Nah, itu pentingnya slogan. Selanjutnya adalah keunggulan dari suatu produk. Kemudian yang keempat, harga produk. Kelima, alamat dan nomor telepon. Keenam, gambar yang menarik. Dan yang ketujuh adalah kalimat penjelas. Ini adalah unsur-unsur dalam sebuah iklan yang baik. Dalam membuat iklan, perlu diperhatikan ciri-ciri penggunaan bahasa iklan. Iklan yang baik, yang pertama, bahasanya bersifat informatif.
yaitu memberi atau mengandung informasi yang bermanfaat. Yang kedua, bahasa iklan bersifat sugestif. Maksudnya, kalimat atau kata-katanya mampu menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, bahasa iklan juga harus komunikatif. Maksudnya adalah kalimat atau kata-kata yang dipakai mudah dipahami, sehingga konsumen langsung paham pada iklan yang ditawarkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah bahasa dalam iklan harus singkat dan padat. Maksudnya, hanya menggunakan kata-kata yang diperlukan saja, namun memiliki cakupan makna yang cukup luas sehingga mampu menggambarkan keseluruhan isi iklan. Iklan menurut isinya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan, yaitu iklan yang isinya hanya memberikan informasi tentang suatu hal. Jadi hanya menginformasikan sesuatu, tidak mengajak atau menawarkan. Contohnya, iklan duka, iklan pengumuman, iklan kegiatan tertentu, dan yang lain-lain. Berikut contohnya. Silakan disimak terlebih dahulu. Jenis iklan yang kedua adalah iklan niaga atau penawaran, yaitu iklan yang berisi penawaran, bisa berupa barang, bisa berupa jasa kepada masyarakat. Contohnya adalah iklan makanan, iklan minuman, iklan perjalanan, layanan perjalanan maksudnya, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari iklan penawaran atau yang sering kita sebut sebagai niaga. Iklan tersebut menawarkan produk berupa bakso. Yang terakhir atau yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat dapat diartikan sebagai iklan yang berisi ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah iklan pola hidup bersih dan sehat, ajakan untuk reboisasi, dan lain-lain. Berikut adalah contoh iklan layanan masyarakat. Iklan tersebut berisi cara mencegah penularan COVID-19 dengan cuci tangan, hindarkan berkontak langsung dengan orang sakit, dan yang lainnya. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang iklan. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, buatlah iklan yang menarik dengan memperhatikan unsur-unsur iklan. Dicatat ya. Buatlah iklan yang menarik dengan memperhatikan unsur-unsur iklan. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Iklan merupakan salah satu faktor penting dalam pemasaran produk. Melalui iklan, konsumen dapat mengidentifikasi karakteristik produk yang akan mereka beli, baik itu berupa barang,
ataupun jasa. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu iklan media cetak, iklan media elektronik, dan iklan media luar ruang. Kali ini kita akan membahas mengenai iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Contoh iklan elektronik yaitu iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Iklan media elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan iklan elektronik. Yang pertama, dari segi waktu. Iklan media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat. Kemudian yang kedua, iklan media elektronik juga mempunyai audiovisual yang memudahkan calon konsumen untuk memahami iklan yang disampaikan. Dan yang ketiga, iklan media elektronik menjangkau masyarakat secara luas. Sementara itu, salah satu kelemahan iklan media elektronik adalah biaya iklan yang cukup mahal. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai jenis iklan media elektronik. Iklan elektronik banyak jenisnya. Beberapa jenis iklan elektronik, yang pertama adalah iklan radio. Radio merupakan alat elektronik yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio hanya bisa didengar melalui audio atau suara. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, perpaduan suara-suara yang teratur menggunakan ritme dan harmonis, sound effect, serta suara-suara yang tidak beraturan atau efek suara alam. Iklan radio memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu biaya yang relatif murah dan dapat diterima oleh siapa saja, dan dapat menjangkau daerah yang cukup luas. Sedangkan kelemahannya yaitu waktunya yang terbatas dan tidak dapat menampilkan gambar atau visual. Yang kedua adalah iklan televisi. Iklan televisi merupakan iklan yang ditayangkan melalui televisi. Iklan televisi memiliki visualisasi yang sangat menarik dengan menampilkan kombinasi dari suara, gambar, dan juga gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang ditayangkan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Iklan televisi memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu dapat menjangkau wilayah yang sangat luas. Sedangkan kelemahan televisi yaitu proses produksi yang lama membuat biaya produksinya pun menjadi mahal. Selanjutnya yang ketiga adalah iklan internet. Iklan internet disebut juga iklan online. Iklan internet adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberi informasi kepada masyarakat. Biasanya produk-produk yang diiklankan melalui internet disampaikan dalam bentuk website, blog, maupun video streaming. Iklan ini dapat berupa video maupun banner animasi. Bentuk iklan internet sangat beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat sekaligus dilihat dan juga didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Nah, dengan ini waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah,
Jelaskan bagaimana langkah-langkah membuat iklan elektronik. Dicatat ya. Jelaskan bagaimana langkah-langkah membuat iklan elektronik. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Ikan merupakan bahan pangan yang mudah didapatkan di Indonesia. Mengingat potensi laut di Indonesia yang sangat luas, ditambah lagi sumber air tawar yang cukup banyak untuk pengembangan perikanan darat. Oleh karena itu, ikan merupakan bahan pangan yang cukup penting bagi ketersediaan pangan di Indonesia. Konsumsi ikan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Konsumsi ikan untuk masyarakat Indonesia saat ini baru mencapai 89%. Sementara itu, negara-negara anggota ASEAN rata-rata konsumsi ikan telah mencapai 91,3%. Sementara itu, jika dibandingkan provinsi lain di Indonesia, jumlah konsumsi ikan di DIY masih tergolong rendah. Pada tahun 2014, konsumsi ikan masyarakat DIY mencapai 21,15 kg per kapita per tahun. Angka ini masih jauh dibanding angka nasional yang telah mencapai 36,27 kg per kapita per tahun pada tahun yang sama. Lomba masak ikan atau masak serba ikan, dan juga ada lomba inovasi menu ikan dari hasil ikan laut, maupun lomba-lomba yang mendorong untuk anak-anak bisa mencintai ikan dengan lomba menggambar dan lain sebagainya adalah bagian dari kampanye Gemar Ikan, di mana sasaran utamanya adalah kepada generasi muda dan juga kepada ibu-ibu, baik yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam satu kelompok seperti PKK dan lain sebagainya. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY terus berupaya untuk meningkatkan konsumsi ikan di DIY melalui program Gemar Makan Ikan atau Gemar Ikan. Gemar Makan Ikan merupakan salah satu program dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam upaya meningkatkan daya konsumsi masyarakat terhadap ikan. Implementasi nyata dari sosialisasi dan programnya adalah dengan lomba memasak yang dilaksanakan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Inovasi yang kita lakukan dari beberapa program itu banyak sekali. Yang pertama jelas kita harus menyiapkan stok. Jadi kita mengkampanyekan supaya orang makan ikan, tapi jangan lupa stoknya juga harus ada. Kampanye kalau tidak ada stok yang akan dimakan susah. Artinya apa? Stok itu harus memenuhi volumenya, kemudian kualitasnya, dan juga jangan lupa harganya pun juga harus terjangkau oleh masyarakat. Nah setelah itu baru nanti kalau sudah ada stok, kemudian bagaimana kita membuat terobosan untuk distribusi kepada masyarakat secara langsung. Jadi masyarakat tidak perlu lagi mencari kemana-mana, tapi mungkin nanti akan ada armada seperti dilakukan oleh beberapa gerai. Kita jualan ikan dengan kualitas yang bagus dan segar. Jangka harganya juga masih bisa terjangkau oleh masyarakat di Yogyakarta ini. Program Gemar Makan Ikan merupakan bagian dari upaya percepatan peningkatan konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan. Lomba ini juga bertujuan meningkatkan keterampilan peserta dan menambah keanekaragaman masakan berbahan dasar hasil perikanan, juga untuk menyebarluaskan informasi tentang manfaat ikan kepada masyarakat. Tugasnya salah satu adalah memacu, memberikan motivasi, mengajak masyarakat untuk mau mengkonsumsi ikan untuk lauk setiap harinya, untuk berlaku. Karena apa? Karena ikan adalah kebutuhan kita, protein yang paling sehat, yang paling mudah dicerna. Karena lembut ya, dan dagingnya ikan itu lembut, mudah dicerna, sehingga meningkatkan kesehatan kita juga, mencerdaskan juga. Jadi kalau itu hal yang baik, kenapa tidak kita sosialisasikan? Antara lain tugas dari Korikan adalah sosialisasi untuk supaya mau masyarakat itu mengkonsumsi ikan dalam menu makannya setiap harinya. Gitu. Saya rasa memang ini saya menyambut baik dan apresiasi sekali. Yang ini harapan kami adalah dengan adanya festival masak ikan ini semakin tercipta berbagai aneka olahan ikan. Yang ini juga tentu bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk bisa menikmati ikan. Nah tentu dengan harapan bahwa
konsumsi masyarakat ini bisa semakin tinggi, dan sudah kita ketahui bersama bahwa dengan masak ikan akan membuat badan kita sehat, kuat, dan cerdas.